Ya, itu baru satu pertanyaan apa yang kita syukuri ya di situ. Ya, maksud yang kedua adalah apa yang sudah baik sebelum virus corona ini terjadi pada bisnis ini yang setelah nanti virus corona ini berakhir bisa ditingkatkan lagi. Ini pertanyaan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di grup WA untuk mendengarkan kajian dari Koh Martin. Semoga bermanfaat untuk perkembangan Islam kita dan juga diri kita menghadapi kehidupan di dunia ini, insya Allah. Demikian, monggo Koh Martin dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini seperti yang dijadwalkan, ini kelas remedi yang dibuat online, judulnya self mentoring ya. Nyambung masihan dengan yang pernah saya sampaikan beberapa kali dan pentingnya program self mentoring ini kita kuasai, terutama untuk mementoring diri sendiri ya. Seperti halnya juga yang disampaikan, mohon maaf sebelumnya, tapi memang fakta dan yang sebenarnya yang kalau yang ada yang ngikutin Facebook saya, di situ sempat ada percakapan dan ada nasihat-nasihat dari Pak Yoyo SS ya di situ yang sama sepemikiran dengan saya. Mental seorang pengusaha yang bukan mental juara kalau bahasanya di situ, karena sedikit-sedikit sudah bertanya, sedikit-sedikit sudah nggak tahu jawabannya dulu di situ. Nah, ketika ini terjadi berarti kita tidak atau hampir nyaris tidak pernah untuk melakukan namanya self mentoring. Nah, dengan adanya self mentoring ini kita akan cenderung memacu dan memicu diri kita untuk bisa meningkatkan lebih, terutama dalam kondisi sekarang ini yang dalam kondisi luar biasa ya di sini. Ini kita benar-benar dipacu, harus benar-benar fight, benar-benar melawan, benar-benar berkembang dan benar-benar harus bisa maju. Di situ yang terjadi mau nggak mau kita harus mengembangkan diri. Yang nggak bisa online, akhirnya sekarang semua dituntut harus online. Misalkan sejelek-jeleknya pakai WA. Kemarin saya juga baru ngajarin beberapa pengusaha dan timnya untuk rapat online dengan Google Drive, chatting di Google Excel bersama rapat membuat laporan keuangan harian dari rumah masing-masing di situ. Ya, jadi kita mau nggak mau kita harus terus mengembangkan diri dan self mentoring ini jadi penting untuk kita gitu. Pertama saya sharing itu sama tante saya sebenarnya. Tapi saya nggak menduga ternyata dari tante ini bisa menghasilkan ilmu yang luar biasa ya, yaitu ketika cross check. Ya, paham, paham. Dong, dong. Atau blong. Itu yang sering saya bercanda di kampus, apa di kelas ya, di WhatsApp, di Kabulo, itu kan gitu. Dong atau blong. Nah, itu memang nyatanya memang seperti itu. Kadang-kadang emang seolah-olah kita sudah paham, tapi ternyata kita belum paham. Makanya kita perlu bertanya. Kita balik dulu kepada hal yang basic ya, di mana ini semua bermula ketika tahun 98 saya pertama kali belajar bisnis, kemudian saya belajar banyak-banyak buku tentang bisnis dan tentang konsep pengembangan diri dan lain sebagainya. Di situ muncul satu pembelajaran yang luar biasa yaitu the power of question. Ya. Ketika kamu bertanya, maka kamu akan ketemu jawabannya. Walaupun jawaban itu tidak disukai, tapi itu jawabannya. Mau atau tidak, silahkan terima itu jawabannya. Nah, itu bagian dari self mentoring, pengembangannya dari sana.
the power of question ya. Yang paling mengena ketika dalam saya belajar itu tadi adalah the power of question tentang ada seorang napi ya yang dipenjara di situ, kemudian dihukum seumur hidup di sebuah tawanan perang gitu, kemudian dia bertanya pada semua orang yang ada di sana, jawabannya sama, dan mau nggak mau dia harus terima jawaban itu. Ya, dia bertanya bagaimana caranya keluar dari penjara ini. Nah, itu ditanyakan hampir kepada semua orang yang ada di sana, jawabannya cuma satu, mati, mati, mati. The power of question. Jika kamu bertanya, maka kamu akan ketemu jawabannya, walaupun kamu tidak suka dengan jawaban itu, kamu harus laksanakan. Di situ. Ya. Akhirnya mau nggak mau ya, akhirnya dia pura-pura mati ketika ada sebuah peristiwa tawuran antar napi, kemudian dia pura-pura mati, tidak bergerak benar-benar selama 3 hari, tidur di antara bangkai-bangkai ya di situ, dan benar 3 hari kemudian bersama dengan bangkai-bangkai yang ada semua, dia diangkut, dibuang di tempat pembuangan mayat yang sadis, yang cuma dihamparkan di padang gitu. Tapi buktinya apa? Dia menjamukan jawaban itu dan dia bisa keluar. Ya, nanti kita bisa masuk di sesi diskusi ya. Tapi ini kita pertama di sesi materi dulu. Kurang lebih mungkin 45 menit ya sesi materi sampai jam 13.45 di sini. Jadi kita kuat-kuatan dari kuota yang ada ya. Yang belum mungkin beli dulu. Cek kuota dulu. Jangan nanti waktu sesi tanya jawab malah kuotanya nggak ada di situ. Ya, kita lanjut lagi. Yang ada dan saya sudah sampaikan berulang kali di Kabulo itu ada 3 pertanyaan mendasar ya. Yang pertama itu ketika ada hal yang tidak menyenangkan, maka yang dilakukan adalah seperti hal ini. Ya, corona gitu. Coba tanyakan pada diri sendiri apa yang bisa disyukuri dari corona ini. Coba apa yang bisa disyukuri dari bisnis saya sehubungan dengan corona. Apa aja? Coba cari ya. Dan caranya menjawab apa? Nggak bisa satu jawaban. Kalau satu jawaban maka tidak ada alternatif jawaban yang lain dan kamu akan terpaksa untuk menjawab dan melaksanakan itu. Kecuali memang hanya ada satu jawaban seperti tadi. Tapi kalau sebisa mungkin kita tidak menjawab dengan satu pertanyaan, karena ini bisa dijawab dengan berbagai macam pertanyaan, maka coba nanti diketik dulu ya, nanti di sesi sharing kita akan sama-sama jawab yang pertama ini. Boleh ambil catatan dulu di situ ya. Yang pertama itu adalah harus ada satu jawaban tidak boleh. Kalau yang kedua apa? 2 jawaban juga tidak bisa karena nanti akan dilema mau milih yang ini atau yang itu. Maka yang terbaik adalah jawaban 3 minimal. Kenapa 3? Karena akan muncul jawaban keempat, jawaban kelima, jawaban keenam, jawaban ketujuh, jawaban kedelapan. Nah, kalau udah sampai seperti ini, akhirnya kita mau nggak mau kita nanti akan mengembangkan lagi ya. Ini mungkin kita upgrade sedikit ya. Dari 8 itu mana dihubungkan dengan minggu yang lalu di kelas Kabulo, mana yang lebih bisa menghasilkan, mana yang lebih produktif dari 8 jawaban itu tadi yang sehubungan dengan bisnis kita. Mungkin ini sudah menjawab sebagai beberapa macam pertanyaan bisa jadi gitu di situ. Tapi kita coba dulu. Ya, dari berbagai macam pertanyaan tadi itu seperti itu ya. Jadi pertanyaan pertama tentang apa yang bisa kita syukuri dari corona ini untuk keluarga kita, kita sendiri, bisnis kita, apa yang bisa diambil hikmahnya. Dan ingat minimal harus 3. Nah, dan tidak ada kata lain. Sekarang kita emang harus sudah benar-benar serius. Nah, kalau benar-benar serius, ambil pulpen, ambil catatan, setelah dengan voice note ini, jawablah minimal 3. Apa yang bisa kamu syukuri dari bisnis kita sehubungan dengan adanya wabah virus corona ini, minimal 3. Dan percayalah di situ berarti akan ketemu jawaban keempat, jawaban kelima, jawaban keenam, jawaban ketujuh, jawaban kedelapan, dan seterusnya. Nah, dari jawaban-jawaban itu dihubungkan dengan materi yang minggu lalu, mana yang paling produktif, mana yang paling bisa menghasilkan rupiah, itu yang kita pilih untuk dieksekusi. Ya, segera ambil pulpen, ya, catatan. Ini voice note bisa diputar berulang kali, bahkan ini bisa diulangi lagi dari atas, ya, diulang lagi, dan saran saya nih ada beberapa voice note ini dipindah, ya,
dijapri atau diforward ke nomor sendiri untuk disimpan, untuk bisa diputar lagi gitu. Atau mungkin Mas Oki kalau mau sukarela nanti bisa membantu ini diedit jadi satu MP3. Terima kasih banget. Ya, itu baru satu pertanyaan apa yang kita syukuri ya di situ. Ya, maksud yang kedua adalah apa yang sudah baik sebelum virus corona ini terjadi pada bisnis ini, yang setelah nanti virus corona ini berakhir bisa ditingkatkan lagi. Ini pertanyaan yang kedua. Ini masuk pembelajaran self mentoring ya. Ini kata kuncinya sebetulnya kita ambil biasanya apa yang sudah baik, terus titik-titik ini bisa diisi macam-macam, terus kemudian yang bisa ditingkatkan lagi titik. Nah, dalam hal ini masukkan kata virus corona. Apa yang sudah baik sebelum terjadi virus corona dan bisa ditingkatkan lagi saat virus corona berlangsung dan bisa terus ditingkatkan lagi sampai ketika nanti virus corona berakhir. Coba jawab. Mohon maaf lagi, tidak ada kata berhenti. Kapokmu kapan? Sudah terlambat sebetulnya ini, karena sudah banyak sekali saya melihat yang di kelas mentoring ini harusnya sudah bisa masuk ke fase ya. Misalkan naik kelas level berikutnya, level 3, 4, 5, itu akan jauh lebih enteng menghadapinya dibandingkan fase nanggung. Kalau fase level 1 masih lebih mudah. Maka segera ambil bolpen, jawablah apa yang sudah baik sebelum virus corona ini berlangsung dalam bisnis kita yang bisa ditingkatkan lagi pada saat virus corona berlangsung dan terus bisa ditingkatkan lagi ketika virus corona ini nanti berakhir dan bisa menyelejit gitu. Ya. Kenapa bisa melejit? Karena di sana, di luaran sana yang terjadi kebanyakan shutdown atau takut atau panik atau bahkan yang mohon maaf nggak punya logika sama sekali, malah liburan di situ. Mohon maaf ya di situ. Nah, ketika yang lain seperti itu kita ngebut. Ya, ini salah satu yang kita bisa lakukan ya. Kita bisa ngebut ketika virus corona ini. Ya. Nah, ini namanya self mentoring seperti ini. Nanti saya ingin tahu dari jawaban masing-masing, ditulis dulu di kertas, tulis ya. Walaupun saya tulisannya nggak terlalu baik juga, tulis terus nanti setelah selesai acara ini diposting di sini, kita diskusikan. Ya. Gitu. Ini pertanyaan yang ini adalah pertanyaan self mentoring yang kedua. Ya, kita lanjut di pertanyaan ketiga. Nah, untuk bisa melaksanakan semua action ya, untuk bisa melaksanakan semua action dari yang pertama tadi, hasil dari pertanyaan apa yang bisa kita syukuri gitu ya. Yang kemudian yang kedua adalah apa yang bisa ditingkatkan lagi, itu ada beberapa action. Kira-kira kalau bisa dibantu, maka kita akan dibantu oleh siapa agar proses ini makin efektif dan efisien serta menghasilkan? Dibantu oleh siapa? Ya. Atau belajar sama siapa? Atau belajar via apa? Via YouTube, via buku atau apa? Yang harus dilakukan belajar kemana? Kalau belum tahu dan belum bisa menerapkan seperti yang dibayangkan, maka hubungi siapa satu, belajar sama apa atau siapa, buku, YouTube dan lain sebagainya, atau bahkan ikut workshop apa. Mungkin cari workshopnya yang online ada atau tidak. Tuh. Nah, ini akan jadi lebih kuat kalau yang sudah punya to-do list itu bisa lihat-lihat to-do list yang ada. Diperiksa dengan 3 hal tadi, itu kan jauh lebih powerful. Ya, dilihat-lihat apa yang bisa saya syukuri, yang sudah selama ini saya lakukan, sudah istiqomah saya lakukan, itu ada panduannya. Itu dashboard bisnis kita tuh ya di to-do list itu di situ.
Ya, makanya to do list jadi penting di sini. Dan itu bisa membantu fokus kita, bisa dirubah-rubah gitu. Ya, terus terang saya sudah banyak merubah yang ada kejadiannya di sini sehingga to do listnya banyak berubah juga di situ. Karena perilaku kita berubah, otomatis harusnya to do listnya juga berubah. Nah, kita bisa menyusun to do list kondisi yang diinginkan beda. Kita menghadapi kondisi yang luar biasa, maka kondisi yang diinginkan juga harus dirubah. Ada interrupt condition gitu. Kondisi yang diinginkan di tengah-tengah seperti apa itu dirubah juga di situ. Nah, dari 3 pertanyaan tadi pasti akan membantu banyak pemikiran, banyak jawaban sehingga akan merubah kondisi yang diinginkan dan sehingga akan ada to do list baru yang dibuat. Ya, kita bisa ajarkan ini kepada saudara kita, pada pasangan hidup kita, ya, pada tim bisnis kita, pada karyawan kita gitu ya. Saya pernah menunjukkan ini, pernah saya lakukan di beberapa dan masih terus dilakukan lagi di beberapa tempat dan terus dilakukan di tempat yang sudah saya ajari mentoring bisnis itu. Karyawan juga diajak, tim juga diajak untuk mempertanyakan 3 hal, yaitu apa yang bisa kita syukuri dari titik-titik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa kita tingkatkan dari titik-titik agar lebih meningkat lagi titik-titik gitu. Yang ketiga, dalam hal mewujudkan apa-apa yang sudah kita pahami tadi, maka kita perlu belajar dari titik-titik buku, titik-titik YouTube, titik-titik. Nah, itu perlu kita lakukan. Nah, eh, sehubungan dengan yang tadi saya sampaikan, penting halnya kita percepatan ya. Jadi kalau yang masih level 1 mungkin masih bisa pilih ganti bisnis. Mungkin sekarang jualan hand sanitizer gitu mungkin, atau jualan hal-hal yang luar biasa. Tadi juga saya baru penjual online untuk kebutuhan pokok utama itu meningkat. Ada yang jual pembalut tadi juga meningkat penjualannya. Jadi kalau reaksinya tepat itu insya Allah juga bisa meningkat gitu loh. Siapa yang bisa masuk online dulu bisnisnya sekarang ini itu yang akan duluan meningkat melesat di situ. Jadi behaviornya tidak harus dirubah karena perilaku manusianya juga berubah, maka cara jualannya juga harus dirubah jadi online. Ya, yang belum mungkin bisa tanya sama Mas Oki nanti ya. Paling cepet ya Instagram sama WhatsApp, di situ pakai WhatsApp Story. Nah, terutama kalau yang belum WhatsAppnya belum banyak kontaknya gimana? Ya mau nggak mau harus banyak gabung WhatsApp kontak di situ. Juga harus dipelajari ketika kita belajar di rumah, maka ganggu apa ya? Hiburan-hiburan iklannya juga ada juga. Barusan ada backsound ya, anak tetangga lewat ya. Rame banget. Ya, banyak suara burung juga di sini alhamdulillah. Ya, di sini. Yang udah pernah ke sini mungkin tahu suasananya di situ. Ya, nah self mentoring ini kalau dilihat di fase itu kita ada 4 fase ya. Jadi bukan bedunduk langsung dilompat di mentoring. Nah, kecuali kalau kita sudah punya ilmunya baru masuk ke mentoring. Nah, kalau yang ketika melakukan mentoring tadi ini dalam bisnisnya nggak bisa ngapa-ngapain, ya berarti bukan mentoring fasenya, tapi fasenya belajar dulu. Saya jeda 5 menit dulu lagi, coba dikerjakan apa yang tadi saya suruh dulu, ambil kertas, ambil pulpen, kerjakan dulu. Voice note berapa lupa, coba tolong dicari sendiri, di track sendiri. Eh, Kadang-kadang juga mungkin berapa yang lihat Instagram saya di sana, saya sering menyimpan apa yang saya pikirkan, kemudian saya taruh di sana untuk mengingat-ingat kembali di situ ya. Di situ mungkin Instagram saya juga bisa jadi salah satu alternatif. Yang belum install Telegram. Di situ banyak sekali tempat-tempat belajar gitu. Ya, banyak sekali tempat untuk belajar di Telegram itu. Ya, lanjut lagi. Nah, berapa persen yang kita ketahui ya misalkan bisa kita uji di situ. Oh, ada background lainnya lagi. Ya. Dari gaya dan kebiasaan ya.
Dulu kalau saya melakukan hal ini seperti kayak orang gimana gitu, tapi kalau sekarang udah biasa orang ngomong sendiri sama teleponnya. Ya, balik lagi. Nah, akhirnya kita eh, perlu lagi untuk belajar berapa jago kita untuk bertanya pada diri sendiri di situ. Nah, itu inti dari self mentoring. Kalau kita nggak ketemu jawaban, itu kadang-kadang bukan pertanyaannya yang salah tadi. Bukan yang kita nggak tahu jawabannya. Tapi mungkin pertanyaannya yang kurang tepat. Ya. Contohnya, ya ini sudah beberapa kali saya sampaikan. Apa yang harus saya lakukan agar saya kurus gitu. Nah, nanti akhirnya pembelaan, oh wong dulu pernah kurus kok sekarang jadi nggak kurus lagi. Nanti kamu gemuk lagi terus ngapain di situ. Nah, pertanyaan tuh kualitas, maka akan ketemu jawaban yang berkualitas. Nah, kalau saya sekarang nggak tahu ini mungkin pertanyaan hiburan, tapi itu memang yang paling tepat menurut saya untuk sekarang. Saya harus mengurangi makan sekarang, ya, tidak untuk jadi langsing lagi karena sudah menikah, beda. Tapi adalah untuk makan lebih lama, untuk menemani anak-anak lebih lama di situ. Maka saya harus menjaga makan untuk bisa makan lebih lama gitu. Saya ingin masih makan nasi di umur 80, 90 tahun gitu. Ya insya Allah atau mungkin 60 tahun lah karena usia Nabi itu umatnya rata-rata umur 60 tahun. Saya masih 30-an ya gitu. 30-an akhir. Nah, saya mengatur makan saya agar tetap nanti di usia 60 tetap bisa makan nasi. Nah, tapi kalau kita hajar aja, ya beda nanti di situ. Ya, itu seperti itu. Jadi kalau kita bertanya apa yang harus saya naikkan, apa yang harus saya lakukan agar penjualan laku gitu, nanti akhirnya oh lagi virus corona gini 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 gitu. Tapi kalau kita pertanyaannya tepat, apa yang harus saya rubah ya dengan kondisi virus corona ini sehingga saya bisa tetap berjualan. Nah, ketika pertanyaannya beda, maka jawabannya beda. Coba jawab pertanyaan ini, apa yang harus saya lakukan agar saya tetap bisa terus berjualan? Ya, bisa terus berjualan saat virus corona ini berada di situ. Apa yang harus saya lakukan saat ini, hari ini, agar bisa tetap terus berjualan hari ini ketika virus corona ini ada? Pasti akan beda ketika apa yang harus saya lakukan agar saya terus bisa berjualan, blok mentalnya muncul. Lawang ada virus corona mau jualan gimana, nah gitu. Tapi kalau ditambahkan virus coronanya menjadi persoalan yang harus dijawab, maka akan berbeda cara menjawabnya. Coba tanya pada diri sendiri, apa yang harus saya lakukan agar saya bisa terus berjualan, ya. Nah, mungkin ada beberapa yang muncul gitu loh. Awong ini di kampung kok ngapain mikir jauh itu. Ingat, ingat lagi corona itu apa? Seminggu yang lalu nggak ada di Jogja. Sekarang Sleman ada, ya, Bantul ada, kota ada. Di Solo mungkin juga seperti itu. Bahkan kalau saya baca statusnya warung SS itu di Manahan itu tiarap. Ya mungkin tenaganya akan dipindahkan ke tempat yang lain yang nasi boxnya atau delivery atau bungkusnya lebih rame akan dipindah ke sana. Ingat jangan sekali-kali meremehkan kondisi. Ini sudah kedua kalinya kalau dihitung ya. Tadinya nggak mau online padahal belum ada corona, sekarang sudah ada corona masih ngeles lagi. Saya ini di kampung. Siapa tahu yang akan ke kampung? Saya ini di pucuk gunung. Masuk virus corona bakal sampai ke pucuk gunung? Halo. Virus corona ini adalah kecepatannya, itu yang ditakuti, bukan daya mematikannya. Kalau cepat berarti dia bisa mencapai mana saja, di mana saja, dan cepat sekali penyebarannya, dan waspadalah. Ini kita harus tahu gitu. Jadi kita harus bisa menjawab pertanyaan tadi, apa yang harus saya lakukan agar saya terus bisa berjualan tiap hari dengan kondisi virus corona ini ada. Ya. Nah, mungkin jawabannya akhirnya nggak enak. Saya harus belajar dari YouTube ini, harus belajar dari YouTube itu, dan lain sebagainya. Lakukan. Ya, lakukan. Jangan cuma teori aja, lakukan.
Itu di situ. Ini mungkin jadi yang paling panjang ya, karena ini jadi puncaknya. Ini voice note yang terpanjang 5 menit. Ya, masih ada sisa 2 menit sebelum kita buka tanya jawab. Tolong yang terakhir tadi itu ya, puncak dari voice note hari ini, belajar lewat voice note ini yang akan menjadi puncaknya di situ. Tolong dijawab, apa yang harus saya lakukan agar saya bisa terus berjualan? Karena saya melihat kebanyakan belum sampai levelnya, level 6 ke atas, belum punya banyak cabang ya, ada 1-2 yang sudah punya, tidak sampai 10. Jadi sebagian besar yang ada di grup ini adalah grupnya masih butuh berjualan tiap hari, karena saya yakin cashnya, kondisinya tidak mungkin bisa aman sampai 6 bulan ke depan. Makanya harus mulai memikirkan tetap harus bisa jualan setiap hari di situ ya. Nanti ada penutup juga. Habis ini saya buka grupnya, tinggal 2 menit. Tinggal 2 menit ini di waktunya digunakan untuk menjawab yang di voice note. Apa yang bisa saya lakukan berjualan setiap hari di saat kondisi virus corona ini ya. Dengarkan voice note yang terakhir yang 5 menit itu. Alhamdulillah ini sudah tepat 13.45 ya. Alhamdulillah. Saya kembalikan ke Pak Aziz untuk memoderatori bertanya. Mungkin saran saya baiknya japri aja pertanyaannya gitu. Nanti Pak Aziz yang akan melemparkan ke sini. Kalau jawabannya dipaksakan itu ya jadinya akhirnya bacanya pun nggak enak. Ini mohon maaf ya, karena kondisinya sudah cukup keras, maka saya agak keras sedikit di sini juga. Jangan maksain jawaban yang itu memang nggak bisa dipaksain jawaban itu di situ gitu loh. Kalau online itu berarti emang paperless di situ. Iya. Nah, emang ada beberapa tugas-tugas yang akhirnya ngeprint di rumah, tapi nggak semua punya gitu. Jadi mungkin bisa jadi solusi juga gitu loh. Tapi narasinya yang harus dibangun, bukan memaksakan, tapi membangun narasi itu yang beda di situ. Ya, bagaimana kita membangun narasi agar banyak kan yang harus dikerjakan di rumah. Pastikan tintamu juga ada. Jangan sampai kamu ngerjakan tugas, kemudian kamu harus ngeprint, kamu nggak ada. Cek tintamu, mumpung belum total lockdown gitu. Misalkan gitu. Itu ada kata-kata yang bisa menjual di situ. Cek tintamu sebelum total lockdown, beli tinta sekarang gitu. Harusnya ngasih informasi lebih ya di sini, karena saya nggak punya wajah di sini, nggak tahu nih yang tanya siapa. Harusnya ditambahin yang tanya nih siapa, bisnisnya apa gitu. Mungkin bisa ditambahin gitu mungkin. Yuk pada ngumpulin, tadi ada beberapa pertanyaan 3 dan 4 ya. Yang terakhir 4 itu harusnya difoto. Kalau ngerjain seperti apa yang saya arahkan tadi, difoto kasih ke Pak Aziz gitu ya. Terus nanti biar Pak Aziz yang posting ke sini gitu, soalnya biar teratur. Sementara ini dulu sampai 1 jam ke depan, kecuali nanti nggak ada pertanyaan agak lama 15 menit baru saya buka kondisinya ini jadi umum lagi. Bismillah lah Pak Mufti, bisa lah Pak Mufti untuk ngarahin mereka, bisa ngeprint nanti diantar di rumah hasilnya gitu, pakai gosen gitu bisa. Print online nanti hasilnya dikirim pakai gosen itu bisa. Bismillah. Mungkin itu juga bukan jadi alternatif juga sih, tapi lebih ke cenderung tadi itu ngarahin kirim via WhatsApp dokumen Anda, saya akan kirimkan ke rumah. Karena tugas-tugas kan beberapa harus memang dikerjakan, memang ngoret-ngoret dan lain sebagainya tetap butuh. Ada yang biasa dengan ngeprint itu. Online bingung, kertas nggak ada. Online bingung mau ngeprint, nggak ada printer. Bisa print di kami antar ke rumah. Itu jadi solusi juga. Pasti ada kebutuhan itu juga. Mau ngeprint keluar takut kena virus, print di kami antar ke rumah gitu. Itu jadi solusi juga. Kalau nggak ada karyawan masih level 1 silahkan. Level 1 itu level dapur ngepul, untuk cari-cari produk silahkan. Jadi ganti aja. Apalagi di kondisi sekarang gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman tuh membagi timnya jadi 2. Satu, jual dengan barang-barang yang fast moving hari ini, sabun, sampo,
hand sanitizer, masker itu. Jadi ada tim yang jualan itu, ada yang masih terus di bisnisnya gitu. Tapi kalau single fighter sendirian, belum ada tim, sangat bebas untuk ganti produk sebenarnya. Yang penting dapur ngepul. Ya kurang lebih dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka untuk umum.